Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sampai di ayat ke-72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana. Para penyihir itu langsung mengatakan begitu diancam. Kemarin kan diancam akan tidak saja dibunuh, tapi dipotong kaki dan tangannya secara bersilangan, kemudian akan digantung di pokok pohon kurma, dibiarkan tersiksa sampai mati. Tidak hanya itu, keluarganya juga akan mendapat ancaman yang sama. Tapi ketika keimanan itu sudah begitu menancap ya, sudah tidak bisa. Keimanan itu kalau sudah menancap betul, itu hitungannya udah beda. Maka di sini disampaikan, kalau mereka berkata lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati walladzi fatarana. Ya, kamu mau ngancam gimana pun, kami nggak akan menukar apa yang telah hadir di kami, apa yang telah datang ke kami ini, kebenaran ini, kami nggak akan ditukar dengan iming-iming keselamatan yang mungkin kamu berikan kalau kami ikut kamu. Enggak mau. Meskipun nanti gimana pun, apa yang datang ke kami ini, ya ini sudah kami tunggu sejak dulu. Kebenaran sejati ini, enggak, sudah. Jadi, kalau kamu mau memutuskan membunuh kami, ya sudahlah, bunuhlah. Kan di situ, faktima anta qadi. Ya. Putuskanlah apa yang memang hendak kamu putuskan, terserah, wes. Lan nu'thiraka, kami tidak akan mengikuti kamu, memilih kamu, tunduk pada kamu lagi hanya karena supaya untuk mengikuti. Kami hanya akan tunduk pada apa yang telah datang pada kami. Toh, kata, silakan aja. Kamu mau memutuskan mau bunuh kami, bunuh aja katanya. Kalaupun kamu nanti misalnya bisa semena-mena terhadap kami, kamu bisa membunuh kami. Ingat loh ya, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kamu berkuasa, bisa semena-mena, bisa membunuh kami, itu hanya di sini katanya. Hanya di sini, di kehidupan ini. Dan kamu tidak akan berkuasa atas kami di kehidupan nanti di akhirat. Loh inilah dulur. Jadi ya, orang beriman itu kan memang kacamatanya utuh ya, dunia akhiratnya itu utuh kacamatanya. Sehingga selalu muncul pertimbangan itu. Kalau aku maju, aku digilas Fir'aun. Kalau aku mempertahankan iman ini, aku dicincang Fir'aun. Tapi aku nanti ditolong Allah. Tapi kalau aku mundur, aku enak sama Fir'aun, tapi nanti dicincang Allah di akhirat. Lah kalau aku maju, kalaupun dicincang Fir'aun, masih ada nanti Allah menolongku di akhirat. Tapi kalau aku mundur, aku ditolong sama Fir'aun, nah nanti di akhirat, dicincang Allah, enggak bisa Fir'aun nolong saya. Ya sudahlah. Itu. Maka ini, konsep innama taqdi
hadhil hayatad dunya. Kamu cuma bisa memberi keputusan berlaku angkara murka semena-mena itu ya cuma di sini. Dan saya selalu bilang ya, orang yang adigang, adigung, adiguno, ya kan, mumpung kuoso, mumpung duwe bondo, mumpung segalanya itulah. Apa mereka nggak merasa bahwa semuanya dibatasi oleh masa? Membanggakan kecantikan, kegantengannya pun ya sebentar lagi keriput, nggak ganteng lagi. Jadi kalau sampean dikagumi karena kecantikan, artis-artis tahun 90-an udah nggak laku sekarang. Padahal dulu dielulukan kayak gitu. Nggak laku sekarang. Jangankan tahun 90-an. Sekarang itu artis itu hampir tiap hari muncul anyar. Jadi yang kemarin dipakai sinetron A, gampang aja sekarang udah nggak laku gitu. Itu kalau modal tampang. Modal harta juga begitu. Saya masih ingat waktu masih kecil itu, satu kampung itu yang rumahnya tembok itu cuma 2. Ada namanya KJR sama KJL. L sama R. Like and left. Left and right. Enggak, tapi benar. Inisialnya L sama R gitu. Yang satu rumahnya itu menghadap ke utara, yang satu menghadap ke selatan. Di kampung itu hanya ada 4 atau 3 orang yang punya TV hitam putih, yang masih nyalainnya pakai aki. Nanti kalau kita mau lihat itu alasannya akinya belum diseterek. Loh, dia kaya di masa itu. Kelihatan betul rumahnya itu tinggi banget dari jalan itu. Sehingga kalau kita memang ya mau naik atau mau lihat TV itu kayak naik gitu. Memang borju di zamannya. Dua-duanya itu punya anak perempuan. SD-nya itu bareng saya. Tapi adik saya itu. Nah, kami ini kan anak asuhan rembulan ya. Dan nggak pernah punya sangu. Pembes. Nah, mereka ini anak orang kaya ya. Kelihatan betul kalau ke sekolah itu sepatuan, bersih-bersih gitu. Dan kami ini ya gudiken ya sembuh. Iya. Jajannya itu udah beda. Bajunya juga udah beda. Tapi namanya dunia berputar. Saya kembali ke konsep awal tadi, bahwa kekuasaan wahai Fir'aun itu hanya di dunia ini. Dan itu pun di dunia aja belum tentu bisa berkuasa terus. Ada periode, kecantikan juga gitu, kekayaan juga gitu. KJL sama KJR tadi dua-duanya udah meninggal, tapi anak-anaknya enggak bisa teruskan kekayaan itu. Sekarang ya judes, termasuk orang miskin. Nah itulah, secepat itu berputar, padahal belum 50 tahun juga perputarannya. Kekuasaan juga begitu, Mas. Iya, sama jadi kepala apapun, kepala ikan, kepala apapun, sama. Hanya sebentar. Nah, belajar dari Fir'aun ini loh. Dikasih nasihat sama para penyihir yang kemudian sudah menjadi beriman. Ya sudah, faqdima anta qadin. Saya putuskan saja apa yang mau kamu putuskan. Lan nu'thiraka, kami tidak akan pernah memilih tunduk padamu. Alama ja'ana, hanya untuk kami tukar dengan apa yang telah datang ke kami. Ndaklah, ndak. Ini berharga sekali ini. Karena ini termasuk minal bayyinati walladzi fatarona. Dan kami sudah ketemu dengan Tuhan yang benar-benar Tuhan yang menciptakan kami. Bukan kamu yang ngaku-ngaku Tuhan itu. Sudah, enggak, sudah. Kalaupun kamu mau bunuh, bunuh aja. Atau paling dibunuh hanya untuk sementara ini.
Sudah beriman terhadap Tuhan kami. Kami menemukan betul ini yang kita cari selama ini, konsep ketuhanan yang esa. Malah kami liyaghfira lana khotoyana wa ma akrahtana alaihi minas sihri. Kami sekarang ini sudah tinggal berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa kami yang terdahulu dan juga dosa karena kamu memaksa kami untuk percaya kamu, untuk menjalani sihir dan semuanya ini. Kami sekarang wis tinggal minta maaf, minta ampun sama Allah. Wallahu khairu wa abqa. Allah loh yang lebih kekal, Allah yang lebih baik. Bukan kamu, Fir'aun. Waduh, ini benar-benar sudah. Orang tadi itu ngancam itu maksudnya Fir'aun biar orang-orang itu takut. Toh. Lah tidak malah nantang-nantang kayak gini, malah nasihat-nasihati kayak gini. Fir'aun ya langsung. Dan memang akhirnya seluruh penyihir itu dicincang sama Fir'aun. Jadi ini enak sekali. Maksudnya enak dalam konteks nasib ya. Dia sepanjang hidupnya jadi orang musyrik. Belum sampai sehari jadi orang beriman, langsung mati syahid. Nah ini loh. Jadi memang nasib orang itu tidak ada yang tahu ya dulur ya. Karena itu saya dan sampean ayo minta diberikan Allah takdir baik. Diberikan husnul khotimah. Minta betul itu. Kayak gini ini, para penyihir ini kan sepanjang hidupnya menjadi penganutnya dan penyembah Fir'aun. Karena dipaksa atau apapun lah. Ketemu Nabi Musa bertanding, hari itu juga diberi Allah hidayah, masuk ke agamanya Nabi Musa, hari itu juga dicincang sama Fir'aun, hari itu juga mendapatkan surganya. Ya Allah. Mungkin secara lahir ya kelihatan betul, aduh nasibmu jelek banget, selama ini jadi pembesar kerajaan, kok berakhir tragis jadi dicincang Fir'aun, hanya karena ikut Musa, lah ngapain? Nah gitu mungkin sisi lain yang melihat itu. Lalu sudah enak-enak hidup di kerajaannya Fir'aun, jadi pembesar Fir'aun loh. Sudah dikasih hadiah, sudah kan itu janjinya kan gitu. Pada saat dipanggil itu. Apa nanti aku dikasih apa Fir'aun gitu kan. Kamu nanti tak kasih hadiah banyak. Lalu apalagi kamu tak akan menjadi pembesar-pembesar yang dekat denganku kata Fir'aun. Kan janjinya gitu. Nah ini kan janjinya kan misalnya mau dijadikan menteri, wakil menteri, mau jadikan apa kan gitu itu mestinya itu. Nggak main-main Fir'aun. Dan janjinya pun iming-imingnya nggak main-main tuh. Lalu begitu iman sudah masuk ke hati, seluruh iming-iming jabatan tadi tidak diambil. Nah, kalau orang yang pragmatis kan melihatnya, oh dasar orang tidak punya pertimbangan. Sudah enak-enak malah mau dikasih jabatan, mau dikasih harta, mau dikasih kekuasaan. Lah kok tambah malah ikut Musa yang dabrus. Kan gitu pandangannya. Apalagi kemudian berakhir dengan dibunuh. Menurut pandangan orang umum begitu, tapi dalam pandangan orang beriman betapa enaknya dia. Meskipun harus mati terbunuh, tapi dia bernasib baik setelah sekian lama dia musyrik, hanya dalam 1 hari sudah gugur dalam syahid. Kenapa? Orang-orang yang masih hidup, meskipun dia beriman, itu kan masih panjang untuk menunggu panggilan matinya itu. Masih panjang. Nah, dalam panjang masa panjang itu kan segala hal bisa datang dan mencoba menggoda. Nah, itu yang bahaya. Makanya sudut pandang yang berbeda ini yang membuat kemudian orang-orang yang ikut penyihir untuk beriman itu masuk kategori beruntung sekali. Wallahu khairu wa abqa, dan Allah lah yang lebih baik dan kekal. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam.
Sungguhnya siapa yang datang kepada Tuhannya dengan berdosa, maka dia akan mendapat neraka jahanam. La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak akan mati dan tidak akan hidup di dalamnya. Apa yang dimaksud tidak mati, tidak hidup? Orang di neraka jahanam itu akan kekal, berarti nggak akan mati. Tapi dia juga tidak hidup lah. Kenapa? Kalau dibilang mati kok merasakan sakit, kalau dibilang hidup kok tidak pernah merasakan enak. Nah itu namanya hidup sepanjang hidup gimana? Itu yang disebut la yamutu fiha wala yahya. Jadi kalau sampean datang sekarang kepada Tuhan dengan dosa, tapi saat masih hidup ini datang kepada Tuhan dengan berdosa lalu menghadap Tuhan untuk bertobat, sampean baik. Tapi kalau menghadapnya kepada Allah itu nanti setelah mati dengan berdosa, naudzubillah min dzalik, gitu loh. Jadi sampean bisa menghadap Allah dengan penuh dosa tetap bisa. Tidak apa-apa kalau selama masih hidup. Dengan tujuan bertobat, insya Allah Allah tetap mengampuni semua dosa. Tapi kalau menghadapnya terlambat nanti di akhirat, nah itu yang tidak berguna, sia-sia. Jadi maka menghadap Allah penuh dosa sebanyak apapun tidak apa-apa. Sekarang tapi jangan nanti. Sekarang ketika masih hidup ya. Wa may ya'tihi mu'minan. Nah ini, barang siapa yang datang dalam keadaan beriman, qad amila sholihah, dan juga dia telah mengamalkan kebajikan. Nah, kan saya selalu bilang bahwa amanu mesti diikuti dengan amilus sholihah. Fa'ulaika lahumud darajatul ula, maka mereka akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Tapi di sisi manusia derajatnya ya rendah. Lah kenapa? Ya kayak tadi. Sudah dipanggil Fir'aun mau dijadikan menteri kok lah tidak malah milih siapa? Milih ikut siapa? Ikut Pak Mul. Ya, kalau apa-apa malah dibunuh. Secara lahir begitu. Padahal di mata Allah meskipun terbunuh nanti dikasih jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dia yang nanti akan mendapat surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya. Wadzalika jazaa'u man tazakka. Nah, ini saya sebut tadi. Itulah balasan bagi orang yang datang kepada Tuhan di saat masih hidup meskipun berdosa tapi dengan tujuan tazakka, apa? Menyucikan diri. Jadi makanya sampean boleh menghadap Allah dengan penuh dosa sebanyak apapun tidak apa-apa, tetapi saat masih hidup. Menghadap Allah untuk apa? Untuk bertaubat, beristighfar. Ingat loh ya, kemenangan Islam yang ditandai dalam surat An-Nasr itu juga gitu, waro'aitan nasa, dan kau akan melihat, maka engkau akan melihat Muhammad manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk ke dalam agama Allah afwajan dengan berbondong-bondong. Apa yang mereka lakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mereka akan bertasbih, bertahmid, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, wastaghfir, dan juga memohon ampun. Maka orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam saat itu dosanya banyak, musyrik semua, tetapi diampuni semua oleh Allah dengan syahadat dan dengan pertaubatan. Nah, anggaplah kita ini menjadi orang-orang yang masih penuh dosa, ayo datang kepada Allah dengan itu. Tazakka, datang untuk menyucikan diri. Itu loh ya. Tanpa harus dibunuh. Jangan nunggu dibunuh. Ya, jangan. Enggak usah, mudah-mudahan selamat dunia akhirat, sehat walafiat dunia akhiratnya. Tapi harus kita ikhtiari dengan itu tadi. Ikhtiari dengan banyak bertahmid, bertasbih, bertahlil, beristighfar. Makanya gue selalu pesan sama yang sedang berkendaraan, yang sedang apa, jangan nyetel musik,
Ayo banyak istighfar, banyak sholawat Nabi. Gitu. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Yoyo. Iya, Gus. Gus, berarti nanya Gus, cuman nggak sesuai dengan tema sekarang, Gus. Semua sesuai, meskipun banyak tentang apapun pasti sesuai. Ayo, monggo lanjut. Iya, Gus, saya mau nanya ini. Hukum waris bagi anak tiri itu ada apa mboten nggih, Gus? Misalkan si A itu menikah dengan janda beranak 2 atau 3 gitu. Terus si jandanya itu meninggal, terus ninggalin anak gitu. Itu dapat hak waris apa mboten, Gus? Yang meninggal siapa? Si jandanya itu, Gus. Bentar, ini suami ada laki sama perempuan menikah. Nggih. Perempuan Punya kita anak yang laki apa perempuan? perempuan, Gus. Yang perempuan. Yang meninggal siapa? Perempuan apa laki? Perempuan, Gus, yang membawa anak. Ibunya sendiri. Iya. Nah, ibunya punya harta. Awalnya enggak, Gus. Setelah menikah punya harta kan, Gus. Nah, berarti kan ini harta mereka berdua toh. Nggih. Nah, punya dia dapat karena anak kandungnya si ibu ini toh ini. Nggih, Gus. Bener, Gus. Dapat. Itu disebut gini. itu, Gus. Bagaimana? Haknya sama kayak anak kita sendiri ngoten nggih. Ya iya, kan itu anaknya si ibu kan? Iya, bener, Gus. Anak gawannya ibu kan? Nggih. Jadi itu nanti ngitungnya adalah seorang perempuan meninggalkan suami dan meninggalkan seorang anak perempuan. Ngitungnya begitu. Oh, nggih. Oke. Kecuali kalau yang meninggal si ibu, tapi itu anaknya si laki-laki. Maka anaknya laki-laki itu nggak dapat. Oh. Ya, itu kan anaknya si laki-laki. Bisa dimengerti maksudnya? Nggih, Itu kan anaknya si laki-laki. Yang meninggal kan si ibu. Nah, kalau anaknya laki-laki kan anaknya anak tiri. Bukan anak kandungnya dia. Anak tiri nggak dapat. Itu. Kecuali kalau yang meninggal si laki-laki, anaknya si laki-laki dapat. Tuh, itu kalau pernikahan sambung. Nggih, Gus. Ada nah ya. Nggih. Berarti dapatnya setengah gitu. Nanti bagiannya berapa? Dihitung dulu. Hitung dulu siapa ada siapa itu banyak panjang. Oh, nggih. Kalau secara umum anak perempuan itu dapat nisfu atau setengah. Tapi nanti dilihat dia punya saudara enggak, berapa orang, 1 atau 2, punya saudara laki-laki atau saudara perempuan, itu banyak itu. Nggih, Gus. Nggih. Tapi yang jelas anak tiri itu dapat hak waris ya, Gus ya. Anak tiri nggak dapat. Oh, nggak dapat ya, Gus? Nggak dapat. Kalau itu dianggap sebagai hartanya si ibu, lalu anaknya suami, itu nggak dapat. Oh. Anaknya gawan suami nggak dapat. Itu namanya mahjub. Terhalang oleh yang dekat. Kecuali kalau nanti kemudian, kalau yang mati, misalnya, kenapa tadi yang saya maksud dapat, kalau yang mati ibu dan yang itu adalah anaknya ibu. Iya, betul, Gus. Tapi kalau yang mati ibu, tapi itu anaknya si bapak, si laki-laki, nggak dapat. Oh. Yang dapat siapa? Ya si laki-laki itu. Suami, berarti dia seorang perempuan meninggalkan suami, gitu aja ngitungnya. Iya. Si anak tiri tadi nggak dihitung. Karena dia bukan anaknya yang meninggal.
Hukum waris itu hanya berlaku ketika ada orang yang meninggal, pertama. Yang kedua, harta waris itu dianggap menjadi harta waris kalau ada yang meninggal. Ya. Tuh. Jadi pembagian harta waris sebelum ada orang yang meninggal, itu bukan melalui pembagian cara waris, tapi cara hibah. Itu. Nah, tapi yang lebih penting lagi, yang bagi gini ini ya dapat bagian. Enggak ada guyon tadi itu, enggak dapat. Yang bagi gini yang upload cuma tahu aja. Tapi yang mendekat katanya boleh, Gus. Oh iya, itu namanya jasa dengar, Bu Rahma. Iya. Iya. Biasa- Afwan, Gus. Oke. Ini boleh bertanya tentang kaitan dengan penyihir tadi yang mati. Apakah dia juga termasuk seperti yang Allah firmankan di surah Al-Baqarah ayat 154? Coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kalian mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka telah mati, sebenarnya mereka hidup dan tetapi kalian tidak mengetahuinya. Ya, banyak ayat yang begitu. Di ayat lain juga disalurkan. Bal ahya'u 'inda rabbihim wa hum yurzaqun. Iya. Jadi kamu jangan mengira bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Enggak, mereka hidup di sisi Tuhannya dan mereka mendapat rezeki. Sama dengan ayat 154 tadi. Ya memang enggak. Jadi makanya si penyihir tadi mengatakan, loh kamu takdi, kamu mau membuat itu cuma hadil hayatat dunia. Kamu cuma di dunia ini. Kamu sebenarnya tidak membunuhku. Kamu hanya membunuh jasadku. Tapi rohku tetap akan hidup, bahkan hidup di sisi Tuhan. Kamu nggak bisa membunuh imanku, nggak bisa membunuh rohku. Ya kamu cuma bisa begitu aja. Dan saya akan tetap menghadap Allah dengan baik-baik. Enggak, ya itu bisa. Enggak, Bu. Jadi orang yang meninggal di jalan Allah. Mudah-mudahan yang ngaji ini semuanya dapat jatah. Amin. Oke, makasih ya Mbak Dia. Setelah mandiin jenazah, sebelum mandiin jenazah kita wajib untuk berwudu ya. Kemudian setelah memandikan jenazah, kemudian mau sholat, apakah wajib merefresh wudu lagi atau enggak? Sebenarnya bukan wudhunya yang perlu di-refresh, tapi mungkin ada kotoran-kotoran yang nempel, memang sebaiknya mandi lagi, kan? Kalau dia ikut mandiin. Kan banyak kotoran yang mungkin tadi pada saat mengeluarkan isi perut, apa, segala macam, gitu kan. Jadi, dan pasti basah semua, kan. Jadi kalau yang ikut mandiin, memang sebaiknya dia mandi lagi. Bukan karena wudhunya yang batal, tapi mungkin karena ada najis-najis yang tadi masih nempel. Wudhunya masih sah, tapi kan mungkin ada kotoran-kotoran lain yang pada saat proses memandikan itu kita nggak tahu. Nah, daripada ragu, ya mending mandi lagi. Ya. Kalau perangkat kita di sini yang udah anti air ya Pak Gus, insya Allah kita yakin nggak ada kotoran yang ada najis yang nempel di badan kita, jadi nggak wajib ya? Nggak wajib, enggak. Masih punya wudhu. Oke, assalamualaikum. Matur nuwun, Gus. Oke, jadi itu saya rasa tadi Mas Yo kembali lagi bahwa memang untuk yang waris itu memang hitung-hitungannya harus teliti ya. Tapi sekarang memang sayangnya orang lebih banyak tidak memakai itu. Padahal itu hukum waris itu wajib loh. Gitu ada orang meninggal itu wajib dijalankan. Yang tidak menjalankan itu dapat ancaman besar.
Tapi dulu saya riset untuk S1 saya itu tentang waris itu. Saya riset benar-benar mewawancarai masyarakat sekitar. Dan nyaris tidak ada, padahal 100% Muslim itu, yang melaksanakan itu dengan cara hukum waris menurut Islam. Rata-rata cara adat lah. Yang sapikul sak gendongan, yang dingengeri, yang apa itu. Yang juga masih memberi kepada anak angkat dan sebagainya itu. Jadi memang di komunitas Muslim sendiri hukum waris itu belum banyak ditegakkan. Ya, atau mungkin karena nggak ada yang diwaris ya Mas ya. Izin Gus. Banyak Gus. Ya, gimana Mas ya? Izin Gus. Ya silakan. Soal waris itu, kalau misalnya saya bikin surat wasiat ketika saya masih hidup dan atas sepengetahuan anak-anak saya, warisnya saya bikinlah dengan posisi yang kita mau nih. Apakah ketika saya mati hukum waris Islam itu harus di-apply-kan ke pembagian ini atau surat waris itu berlaku? Ya, sekarang Bebu dia ini mau pakai hukum positif mana? Kalau hukum positif Australia, tentu yang sampean wasiat itu yang berlaku. Ya kan? Demikian pula kalau hukum positif di Indonesia kan juga belum sepenuhnya mengadopsi hukum waris Islam ya. Sehingga wasiat berlaku. Tapi dalam hukum Islam, wasiat itu meskipun tertulis, meskipun dilihat oleh semua orang, itu tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi boleh sampean berwasiat ini nanti untuk ini, kalau aku meninggal begini. Wasiat yang begitu itu hanya boleh 1/3 dari harta. 3/3 yang lain, 3/4 ya, 3/4 yang lain itu tidak boleh diwasiatkan. Itu tetap harus nanti ketika sampean meninggal, itu diatur menurut cara hukum waris. Begitu menurut Islam. Karena Islam menuntut keadilan untuk semuanya. Wasiat boleh, nanti berikan ya rumah yang sana itu, pokoknya kalau ketika aku meninggal ini untuk sana. Ketika aku meninggal, berarti kan ketika aku meninggal kan berarti itu harta waris. Kalau harta waris, boleh wasiat gitu, tapi wasiat itu tidak boleh besarannya lebih dari 1/3. Cuma tidak semua hukum positif di Indonesia maupun di luar negeri mengikuti itu. Rata-rata yang mengikuti hukum positif yang ada, perdata yang ada. Tapi cara Islam begitu. Karena saya itu, kalau membahas hukum waris itu 4 semester. Ya, dulu lama saya membahasnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan Gus. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'na al-bala wal wabwa wa dahastina min al-jinni syaitan jangan rabbana najina wa lana salim. Rabbana man fakna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma la tansurna rabbana wa tansurna. Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa bika rabbi a'udzu bika min wa nazzalna muslimin laka mudiratan wa muslimin. Allahumma afrig lana sabra wa sabri ma nafansana kama kafirana muhtadirisan. A'udzu billahi min judil bala wal badr ki syafa wa subhanahu wa ta'ala kama da man kan bil qadar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada rabbana atina Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa lam tadhkur masal bil badina wa ma kullu syai'in. Bu Peggy sehat?
Lama nggak jumpa, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat. Kemana itu? Mudah-mudahan sehat. Jaga selalu kesehatan semua ya. Oke, salam untuk keluarga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma dzakirna minhu wa'allimna ya Rabbal alamin.